atau Head of Pentester dari Protergo. Jadi nanti kami persilakan untuk Mas Muzakir untuk memulai interviewnya. Terima kasih, silakan Mas Muzakir. Oke, thank you ya Mbak Gita. Brancelino, sorry, biasa dipanggil apa ya? Satrio atau Rio? Satrio, oke. Satrio atau Rio? Rio. Oke. Satrio, boleh ceritain nggak terkait peminat kamu di cybersecurity, terus pengalaman atau bahkan kamu sempat ikut ya apa namanya bootcamp atau apa gitu yang berhubungan sama cybersecurity nggak? Untuk Udah ceritain sendiri, aja pengalaman kamu terkait cybersecurity. oke. Untuk pengalaman cybersecurity saya, mainly ada dari kampus karena saya mendalami jurusan cybersecurity. Saya lebih banyak bekerja di bagian pen testing dari kampus memberikan banyak tugas seperti itu dan saya pengalaman pen testing ada dari pen testing yang disediakan online mungkin TryHackMe, Hackthebox, Coursewagger atau mungkin dan juga kalau pelatihan tentang cybersecurity saya mungkin mengambil pembelajaran dari kayak Cisco Introduction dan mungkin ada Blue Team atau mungkin Red Team juga yang bisa mengajarkan tentang pen testing ataupun Blue Team tentang SOC. Untuk pengalaman pen testing sendiri, untuk pengalamannya saya menggunakan Hackthebox seperti Previous, Imagery atau mungkin Fries dan Fries dan lain-lainnya. Untuk mungkin pengalaman yang real world saya sejauh ini masih mencoba melakukan bounty, cuman sampai sekarang saya masih belum selesai untuk mengerjakan. Sorry, apa? Bug bounty. Oh, bug bounty. Oke. Di platform kah atau iseng-iseng aja gitu? Untuk bug bounty saya hanya latihan sendiri, jadi dosen memberikan saran untuk berlatih, jadi saya hanya melatih diri. Oke. Mas Satrio, mungkin boleh ceritain nggak apa sih yang kamu tahu tentang pentest? Pentest, sorry, untuk pertanyaannya itu pen testingnya. Ya, atau red teaming lah. Red teaming, apa yang kamu ketahui terkait red teaming? Untuk red teaming atau mungkin kalau spesifiknya pen testing adalah proses untuk menganalisis dan mengeksploitasi keamanan dari sebuah sistem. Untuk red teaming sendiri terbagi lebih banyak lagi, nggak hanya pen testing, tapi red teaming bisa terbagi lebih banyak seperti ada mungkin orang selain pen testing ada juga yang social engineering, ada juga yang kalau di red teaming ada juga yang lebih bergerak ke IoT-nya, ada yang bergerak juga di bagian yang lebih lebih fisikal lagi yaitu kayak mereka juga bisa cracking untuk alat keamanan seperti gembok dan lain-lain juga termasuk red teaming. Sorry, yang tadi apa maksudnya IT? Mungkin seperti IoT atau lebih tepatnya Oh, kayak IoT. Oke, oke. ya, hacking melalui IoT di mana menggunakan seperti barang yang fisik seperti flash disk atau hard disk, mereka lebih menggunakan alat-alat yang lebih fisikal dibandingkan yang lain. Oke, oke. Apa bedanya VA sama pen testing? Atau VA kan ya? VA, Vulnerability Analysis Ya, Assessment. vulnerability analysis. Oke, apa bedanya Sorry, tadi VA sama pen test? perbandingannya apa?
perbedaan aja yang kamu tahu terkait VA sama pentest. VA dengan pentest. Untuk pentest, eh, hmm, untuk VA lebih apa? Maaf untuk kata-katanya. VA dan pentest memiliki perbedaan di bagian pelaksananya, di mana VA itu hanya melakukan pengecekan atau mungkin VA memiliki tujuannya untuk mengidentifikasi vulnerability-nya ada atau tidak. Sedangkan untuk pentesting bukan hanya mencari vulnerability tapi juga apa ya, celahnya itu dimanfaatkan dan eksploitasi. Oke, sorry Mas Satrio, mungkin saya sedikit konfirmasi ya. Sebelumnya kamu tahu VA atau belum tahu? Sebelumnya saya tahu Oh, untuk VA oke. sendiri. Nah sekarang ke pen testing. Kamu tahu tahapan-tahapannya? Untuk tahapan pentesting biasanya dimulai dari mencari tahu apa namanya tentang targetnya, di mana kita atau namanya eh, sorry saya lupa namanya, cuman untuk namanya harusnya identifikasi dari target tersebut, di mana target kita siapa, apa, terus setelah itu kita mulai melakukan scanning, di mana kita cari mungkin dari domainnya kita scan portnya, kita cari segala hal yang dari kebanyakan dari IP-nya, kita mulai dari IP, kita mulai seperti nyari port, kita nyari kelemahan-kelemahan lain, mungkin juga kita juga cari apa namanya, mungkin ada file share, ada mungkin eee, history login atau gimana, kita coba cari. Setelah itu kita sampai ke bagian biasanya kalau sudah selesai kita akan nemuin vulnerability tersebut. Setelah vulnerability tersebut kita melakukan eksploitasi, yaitu bisa slow injection ataupun kita melakukan XSS ataupun kita bootstrap. Jadi tujuannya untuk kita bisa masuk ke sistem tersebut. Setelah kita eksploitasi, kita mulai untuk mendapatkan apa namanya privilege yang lebih tinggi, di mana kita setelah dapat ininya kita harus gimana caranya kita tetap bisa masuk tanpa harus kita melakukan semua itu ulang. Jadi mempertahankan mempertahankan posisi kita yang sudah login. Misalnya kita udah login, kita buat loginnya bisa mungkin jadi admin atau loginnya yang dengan apa namanya role yang lebih tinggi dibandingkan user biasa. Setelah itu untuk pentesting di bagian akhir harus ada reporting, karena kita bukan hanya hacker tapi kita juga harus mempraktikkan etikalnya, di mana kita juga membuat laporan agar laporan tersebut bisa menjadi bukti dan rekomendasi untuk kepada orang yang kita pentest sistemnya. Apakah sudah cukup menjawab atau ada yang saya katakan salah? Oh, enggak sih Mas, saya cuman penasaran aja. Mas Satrio sering main hack the box kah atau try hack me gitu? Saya cukup sering, saya udah beberapa kali menyelesaikan. Di mana? HTB atau TCM? Untuk saya HTB sama mungkin kayak terakhirnya mungkin mencoba dan Rico CTF juga beberapa kali coba. Sama Hah? mungkin kayak over the wire saya juga coba. Oh, oke. BTW kalau HTB yang kamu kerjakan apa tuh? Untuk project yang terakhir ini saya kerjakan imagery sama previous. Sorry, kan dia ada learning pad sama mesin tuh ya. Nah, Ya, kamu lebih condong ke mana ngerjainnya? mesin. Ke mesin. Ya. Oke, isi medium, high. Sejauh ini saya hanya berhasil sampai medium untuk hard. Saya coba hard, cuman masih belum pernah sampai ke root apa namanya root Oke, bisa directory-nya. berarti ya sampai user ya. Iya. Hmm.
Itu kamu biasanya sebelum ngerjain baca walkthrough dulu atau nyoba dulu atau gimana ya? Biasanya saya coba dulu, mungkin, biasanya ada dokumentasi saya coba cari baca, kalau biasanya saya pasti cari-cari dulu, kalau mungkin udah, mungkin mentok, saya coba cari walkthrough, baru, mungkin biasanya dapat pencerahan di situ. Oke, BTW tadi kan kamu sempat nyinggung ya, apa namanya, latihan bug bounty kayak gitu ya. Nah, apa yang kamu ketahui nih ya, bedanya antara bug bounty dan pen testing itu? Bug bounty atau, Pen testing. mmm, menurut saya bug bounty, perbedaannya lebih ke arah, untuk pentesting kita sifatnya kan, bisa jadi open, bisa jadi tidak. Kalau bug bounty biasanya bersifat open di mana perusahaan atau ada mungkin instansi yang menyediakan untuk, adanya bug bounty tersebut. Jadi mereka memberikan kita akses untuk mencari bug atau mencari vulnerability dari sebuah sistem atau perusahaan. Dan untuk pentesting sendiri lebih, eee, wal mungkin lebih kita secara bahasa, walaupun tidak bisa melakukan tanpa harus adanya, instansi tersebut. Jadi kita lebih bisa mungkin kita mau aja coba gitu modelnya. Jadi kita yang tujuannya pokok kita harus, dengan mengikuti ethical hacking kita memberikan laporan ke perusahaan tersebut kalau misalnya kita menemukan celah dan kita, tidak biasanya bug bounty mendapatkan hadiah, sedangkan untuk pentesting biasa mungkin kita hanya mendapatkan, eee, informasi dan kita membagikan informasi tersebut ke perusahaan tersebut. Kamu tahu CVSS scoring nggak? Tahu, itu biasanya website untuk kita nyari skor di mana vulnerability yang kita temukan itu memiliki skor berapa dan vulnerability-nya berbahaya kritikal ataupun, bahaya biasa saja. Coba jelasin tuh, di situ ada apa aja? Di CVSS biasanya akan disediain banyak pilihan untuk kita milih kayak, eee kita, biasanya masukin input di mana kita milihin apakah di bagian login, kita bisa SQL injection atau tidak, terus kita bisa, mungkin di bagian lain kita bisa port scan ini atau tidak. Nanti kita milih option-option dari CVSS tersebut untuk kita pilih dan nanti CVSS akan menghasilkan output, berupa angka nanti dan itu akan, menjadi patokan untuk, berapa skor atau berapa seberbahaya apa, vulnerability tersebut. Sorry dipotong, di CVSS itu ada apa aja sih biasanya? Yang kamu familiar versi berapa? 3.1. Di situ ada apa aja sih? Biasanya ada, network atau di bagian attack biasanya ada kayak network atau mungkin physical atau dengan complexity-nya lain-lain, low atau high dan biasanya ada privilege di mana kita bisa dapat waktu kita pentesting kita selesai itu kita dapat privilege seperti apa itu juga nanti bisa dimasukin kayak low, medium, atau high. Atau ada juga bagian user interface di mana user interface ini bisa eksploitasi atau diotak-atik atau tidak biasanya kita juga bisa masukin parameternya di situ dan, bagian akhir biasanya ada bagian CIA triad di mana confidentiality itu juga menyediakan confident confidentiality, integrity, dan availability yang, vulnerability itu hasilkan. Kalau misalnya, lebih tinggi atau low-nya juga akan mempengaruhi dari skornya.
Coba jelasin dong masing-masing dari CIA trait itu kayak gimana sih? Sama contohnya apa? Eee, CIA Triad, adalah 3 apa, 3 hal yang biasanya dijaga dari sebuah data, di mana itu adalah confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality adalah apakah datanya tersembunyi atau tidak, integrity adalah datanya asli atau tidak, apakah datanya ditemper atau tidak, availability adalah, datanya bisa diambil atau tidak, atau datanya bisa dipakai atau tidak. Contoh dari confidentiality mungkin seperti user password. User password, mengandung mungkin untuk confidentiality lebih tepatnya mungkin, user profile di mana identitas diri dari user, harusnya terjaga, di mana mungkin tempat tinggal, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Itu adalah confidentiality yang, menjadi biasanya sasaran. Untuk integrity, misalnya ada sebuah database di mana nilai dari database itu apakah dia berubah atau tidak, itu adalah bagian dari integrity. Untuk availability adalah misal ada orang yang, SQL injection drop database, maka data tidak akan bisa dipakai ataupun tidak ada, jadi availability-nya akan, tidak ada, atau mungkin risk availability-nya tinggi. Mmm, Apakah mungkin penjelasannya kurang, mungkin saya perlu menjelaskan lebih jelas lagi? Kamu tahu SQL injection? Tahu, untuk itu saya pernah belajar. Oke, coba dong jelasin definisi sama remediasinya kayak gimana sih? Untuk SQL injection biasanya, dimulai dari orang, coba masukin input yang tidak seharusnya di-login atau di bagian password-nya, di mana login harusnya username dan password, di mana ada email, kita pakai email untuk masuk, tapi user malah masukkan seperti, eee, apa namanya, inputan yang menghasilkan true, di mana di sini harusnya tidak bisa. Dan untuk remediasi biasanya, oke, sebentar, untuk contoh dari SQL injection, yang paling common adalah seperti satu sama dengan satu, di mana hasil tersebut pasti akan menghasilkan true, di mana kalau tidak dijaga dengan baik, maka, eee, sistem akan menganggap itu true, di mana walaupun tidak masukkan username, tapi username dianggap nyata atau dianggap ada, dan maka, orang akan bisa login. Tapi, apa namanya, script untuk SQL injection ini biasanya tidak sesuai dengan inputan yang seharusnya seperti email, di mana tidak boleh ada spasi dan harus ada, logo at Gmail-nya, atau harus ada at apanya, dan mereka tidak mungkin, pendek, nggak mungkin juga mereka pakai bilangan-bilangan aneh seperti petik, dolar sama dengan, dan kata-kata yang memiliki spasi. Untuk remediasi, biasanya kita harus melakukan sanitasi pada inputan, di mana kita melakukan sanitasi di bagian, di kodenya kita melakukan sanitasi, jika adanya spasi ataupun dolar ataupun petik ataupun, eee, input-input huruf atau simbol yang tidak boleh, kita anggap itu tidak valid dan harus mengisi ulang. Oke, Mas Mas Satrio, kalau misalkan nanti ini kan join jadi intern di Prokergo ya Mas ya. Nah, kamu ada teman nggak yang kerja di Prokergo juga? Maksudnya kenal seseorang kah gitu? Tidak ada, Nggak ada yang kenal? sejauh ini belum ada. Belum ada, oke. Nanti bagi waktu kuliahnya gimana tuh Mas? Eee, untuk bagi waktu untuk apa ya? Maaf, saya kurang menangkap.
Untuk intern ini kan sekitar 6 bulan ya, kalau nggak salah ya? Betul ya, Mbak Gita ya? Untuk intern 12 bulan Mas Muzakir. Oh, setahun, oke. Iya. Biasanya ada ujian gitu nggak sih, Mas Satrio, di BINUS kalau sambil intern? Untuk intern, eee, BINUS memberikan kesempatan untuk intern. Jadi untuk segala jenis ujian dan lain-lainnya, masuknya ke penilaian di intern. Oh gitu, oke. Berarti nggak perlu ke kampus untuk ikut ujian kayak gitu ya, Mas? Iya. Mhm. Paling nanti setelah ini ada sesi teknikal ya, Mas, ya? Tadi kan Mas Satrio, eee, udah inform nih kalau misalkan udah punya pengalaman ya di HTB ya, Mas. Nah, Iya. sebelum ya, mungkin saya mau konfirmasi, seberapa pede sih, Mas, kalau misalkan ngerjain HTB, Mas, untuk yang isi? Mmm, mungkin cukup pede, cuman ter saya agak, eee, mungkin sekarang saya agak, apa namanya, eee mungkin sedang rasanya ada di pressure karena saya sedang interview, saya kurang tahu jadinya. Oke. Kan pernah sampai hard juga ya tadi ya, Mas? Walaupun cuman user ya? Untuk hard saya sampai user itu dengan walkthrough juga. Oh, dengan walkthrough. Kalau medium? Saya untuk sampai root, pakai walkthrough, untuk user saya, eee, selain coba-coba dan Google-Google, saya, kadang GPT untuk mungkin bantu di mana apakah, komennya ada yang salah atau tidak. Oke, kalau isi berarti sama, apa namanya, pede lah ya? Ya semoga. Semoga ya, oke. Mas, sorry, kalau misalkan Mas Satrio nih dikasih sebuah task ya, pentest, URL aja, kemudian di URL itu cuman ada, kayak apa namanya, username sama password, kemudian button login. Nah, kira-kira dari Mas Satrio apa yang mau kamu lakukan gitu, ketika mendapatkan target seperti itu? Hanya mendapatkan login page ya? Sorry tadi, pertanyaannya, hanya mendapatkan login page. Tadi internet saya agak tiba-tiba ngejam. Ya, intinya kamu dikasih target URL dan cuman ada, apa namanya, login page doang. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Untuk awal-awal mungkin saya coba cek seperti apakah bisa di SQL injection, setelah itu setelah kita coba kalau nggak bisa kita coba, tempering di bagian apa, URL-nya apakah kita bisa masuk ke apa namanya, direktori lain selain login page. Kita coba cek apakah, selain login page apakah ada, page lain yang mungkin bisa kita datengin. Kalau biasanya, eee, kalau misalnya dua-duanya nggak ada, mungkin, mulai coba scanning apa, menggunakan tools untuk scanning, mungkin scanning port, setelah itu kita cari, page lain apa, ngecari apakah ada directory lain, kita pakai tools-nya. Setelah itu kita, cobain apakah kita bisa masuk. Mmm, Oke, terus? mmm, kita, juga mungkin bisa, apa namanya, pakai brute force, kita coba, apa namanya, biasanya kalau kita, mungkin ada password-nya simpel, mungkin kayak admin 123 kita coba masukin, kalau nggak bisa mungkin kita coba juga brute force, biasanya pakai tool Hydra, kita pakai mungkin apakah mungkin ada juga, user yang namanya simpel cuman,
kita kan mungkin juga nggak tahu, jadi kita coba brute force biar dia banyak. Terus mungkin kita juga bisa pakai Mersuit, kita coba mungkin kita ubah apa namanya masukannya, mungkin kita ubah semua jadi true agar bisa masuk login. Hmm, Tes, eh, sorry Satrio, mungkin tadi saya agak apa namanya kurang dengar ya. Tadi gimana yang datengin datengin apa tuh ya? apa? Tadi setelah skill injection, terus kamu ngelakuin apa yang ada di login page itu? Terus datengin Eh, orang. mungkin kita bisa apa namanya di URL-nya kita mungkin eh, kayak traversal modelnya. Jadi kita coba apa namanya kita saya login biasanya kan ada slash login page. Kita mungkin coba lagi mungkin apakah kita bisa langsung masuk tanpa ada login ataukah mungkin kita coba cari eh, apakah ada apa namanya tempat page lain yang bisa kita datengin. Bisa aja mungkin HTTP apa namanya login selain login page mungkin ada landing page, ada mungkin bagian yang mungkin biasanya ada yang lupa nge-secure lebih, dia bisa masuk tiba-tiba di bagian langsung homepage, atau mungkin juga bisa aja tiba-tiba kita masuk ada mungkin bagian lain dari website tersebut. Oke Mas. Tadi kamu sempat nyinggung eh, apa namanya proposal, tapi habis itu tiba-tiba bisa login gitu. Saya akses menu apa terus langsung login. Nah, sebenarnya itu kalau dari vulnerability ya berdasarkan WAPS ya itu tuh vulnerability-nya apa sih Mas? Kalau kamu ngunjungin tadi ya apa URL-nya terus bisa masuk tuh apa sih nama vulnerability-nya? Eh, Setahu saya client side request forgery, di mana kita nyoba dari klien kita coba apa namanya minta sesuatu yang harusnya tidak boleh gitu. Sebenarnya gimana kalau CSRF? Hmm, CR CS C klien CSRF kalau saya jujur saya sebenarnya kurang tahu namanya apa. Cuman ini mungkin untuk nama ininya mungkin saya agak menebak di mana CSRF kita mas apa namanya di bagian URL kita ubah variabel apa namanya alamatnya mungkin dari login. Setelah itu kita back lagi apa back ke menu sebelumnya terus kita back lagi terus kita masuk lagi ke homepage apakah dia bisa langsung otomatis gitu. Oke Mas Satria, mungkin itu aja Mbak Gita dari saya Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Muzakir. Dari Mas Rio ada yang ditanyakan ke user Mas sebelum kita tutup interviewnya? Em, saya ada pertanyaan untuk di bagian hmm, apa namanya magang di sini itu apakah ada kemungkinan untuk misalnya kita selain jadi pentester kita bisa jadi mungkin SOC kan dari yang saya tahu Protego juga selain hanya pentester ada juga bagian SOC-nya atau blue apa cyber security yang bagian blue team dan juga ada IT. Apakah mungkin untuk saya mungkin juga bisa belajar di bagian lainnya gitu? Oke, kalau untuk di Protergo biasanya untuk intern memang difokuskan ke satu posisi aja Mas, karena dalam satu posisi itu sudah banyak hal yang perlu dieksplor ya, dan perlu dilakukan sama intern terkait. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau misalkan lagi ada gathering atau ngobrol-ngobrol di luar pekerjaan ya Mas, mungkin Mas Satrio bisa kenalan sama teman-teman SOC dan juga belajar sedikit tentang SOC. Cuma untuk job desk dari internnya sendiri biasanya memang difokuskan untuk satu posisi aja sih Mas kalau di Protergo gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan emang mau belajar, ya tidak seformal yang posisi yang di-apply aja sih Mas kalau di Protergo gitu.
Mas sudah cukup menjawab? Mas Zakir ada tambahan silakan Mas. Iya, mungkin sedikit bertanya ya kalau misalkan tadi, berdasarkan pertanyaan kamu tuh, sebenarnya minat kamu tuh di mana sih? Di Blue Team atau di Red Team? Untuk saya sendiri, ada minat di keduanya, tapi saya, lebih sering untuk berlatih di bagian pentesting, yaitu di bagian red teaming ini. Jadi saya, lebih pede untuk di red teaming dibandingkan di blue teaming karena lebih banyak berlatihnya di bagian red teaming. Oh, oke. Udah Mbak Gita? Oke. Mas Satrio mungkin ada pertanyaan lain? Untuk dari saya sudah cukup, terima kasih. Sesuai dengan info Mas Muzakir tadi Mas, mungkin nanti selanjutnya akan ada tahapan technical test Mas, yang dilakukan sama Protergo bersama dengan Mas Satrio. Mungkin nanti untuk jadwal dari usernya akan kami pastikan lagi, tapi kalau dari Mas Satrio bisanya kapan ya Mas? Mungkin kalau untuk technical test kurang lebih waktunya lebih lama, sekitar 1 jam. Kalau dari Mas Satrio, bisa di hari apa? Mungkin besok hari atau hari Jumat? Mmm, untuk saya, untuk besok hari sepertinya tidak bisa karena saya ada kuliah dari 9 sampai 5. Mungkin, saya juga berusaha menyesuaikan jadwal dari, kakak-kakak sekalian, apakah mungkin bisa, mungkin, adakah jadwal yang mungkin kalian juga kosong? Oke. Nah, kalau gitu nanti akan kami jadwalkan dulu dari user ya Mas. Nanti kami coba konfirmasi ke Mas Satrio apakah sesuai atau tidak untuk availability-nya Mas Satrio ya. Oke, Oke. baik. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Mas Satrio sudah menyempatkan waktunya untuk interview dengan Protergo. Terima kasih banyak juga Mas Muzaki atas bantuannya. Selamat sore semuanya. Have a great day. Terima kasih banyak. Selamat sore, Iya, makasih ya Satrio ya. iya, terima kasih, Kak. Izin live. Siap. Wah.